ketemu lagi nih dengan kami dari kelompok 2 dan di tema kali ini kita akan membahas tentang membangun sinergisitas dalam komunitas. Sebelum membahas lebih lanjut, kenalin nih, aku Cecilia Robert dari kelas 10 IPS 1, panggil aja Cecil. Hai, aku Vincent Yusri Ciunianto dari 10 IPS 1, panggil aja Vincent. Halo, ketemu lagi nih. Aku Meryl Angela Manurung dari 10 PS 2. Kalian bisa panggil aku Meryl. Hai, aku Nasya Larencia dari 10 IPS 2. Panggil aja Lauren. Oh iya, tema kita kali ini kan membangun sinergisitas dalam komunitas. Sebenarnya contoh sinergi dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada kan? Ada dong, contoh yang sederhana bentuk sinergi itu misalkan sebuah kelompok yang mendapatkan tugas untuk berjualan produk kuliner. Semua anggota kelompok bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Maka ada anggota kelompok yang bisa dalam kuliner bertugas memproduksi dan juga ada yang bisa dalam internet bertugas mempromosikannya. Ngomong-ngomong soal kuliner nih, kalian tahu nggak sih kalau pengemasan dan pengawetan itu penting? Masa sih, Ril? Aku baru tahu. Jadi, mengawetkan bahan makanan bertujuan untuk menghindari rusaknya produk dan pengemasan makanan agar awet dan tetap higienis sampai ke tangan konsumen. Selain itu, kemasan juga dapat melindungi produk makanan dari benturan selama proses pengiriman yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Berarti ada beberapa syarat dong yang harus dipenuhi untuk memilih kemasan yang baik. Kayak kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif gitu. Iya, itu salah satunya. Berarti kemasan bisa untuk diperjualbelikan gak sih? Kayak untuk usaha gitu? Oh iya, aku tiba-tiba kepikiran tentang badan usaha. Apa ya? Aku lupa. Badan usaha. Badan usaha itu diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Karena perannya untuk mencari laba, maka konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Aku tambahin ya, badan usaha fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ngomong-ngomong, kalian pada paham tentang konsep dasar sosiologi nggak nih? Waduh, aku nggak terlalu ngerti soal sosiologi. Oke, aku jelasin ya. Jadi, konsep-konsep dasar sosiologi itu ada struktur sosial, sistem sosial, proses sosial, lembaga sosial, organisasi sosial, perubahan sosial, individual, masyarakat, kelompok, dan komunitas. Maksudnya komunitas itu apa? Komunitas merupakan kumpulan individu yang berinteraksi di dalam daerah tertentu. Biasanya, komunitas memiliki kesamaan visi, hobi, dan kepentingan lainnya. Berarti kayak komunitas pencaksilat bisa kan? Kan itu juga termasuk kumpulan individu yang mempunyai kesamaan dalam hobinya mereka. Tahu, jadi ada dua teknik. Kayak gimana tuh? Jadi, taktik penyerangan merupakan suatu siasat yang dilancarkan kepada lawan dengan tujuan mematahkan pertahanan lawan untuk mencari kemenangan dalam bertanding secara sportif. Dan taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan kepada lawan dengan tujuan menahan atau menghindari serangan lawan supaya tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Kalian keren banget. Aku jadi paham soal pencaksilat. Jelas dong, otaknya lagi lancar nih. Wih, boleh dong aku tanya soal agama? Lagi bingung nih. Gas aja, tentang apa nih? Itu loh, tentang peran Roh Kudus dalam gereja sebagai pemersatu umat beriman. Jujur aja, aku bingung banget nih. Oh, itu. Peranan Roh Kudus dalam gereja yang akan memimpin kita dengan beribadah dan mengalir di dalam persembahan pada Tuhan. Sebab Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa mencapai persembahan yang sejati. Roh Kudus yang diutus ke dalam dunia akan memimpin kita pada segala kebenaran dan demi memuliakan nama Tuhan Yesus. Aku tambahin ya, jika dilihat apa saja peranan Roh Kudus di dalam gereja, maka kita bisa menemukan beberapa peranan Roh Kudus seperti salah satunya itu
Roh Kudus menghadirkan Kristus secara sakramental. Jadi paham aku sekarang. Kalian masih pada seger ya? Enggak dong. Penonton, gimana nih? Masih belum ngantuk kan? Ayo loh. Lanjut ke pelajaran berikutnya yuk, tentang peta nih. Tapi bukan petanya Dora ya. Doranya salah server nih. Aku mau nanya nih, kalian pasti pernah lihat peta kan? Aku pernah. Tapi jenis peta kan ada 3, yaitu peta berdasarkan skala, peta berdasarkan kepentingan, dan peta berdasarkan keadaan objek. Iya, dan selain itu, peta punya unsur yaitu judul, skala, tanda arah mata angin, tata warna, inset, legenda, lettering, garis astronomis atau garis bujur, dan garis lintang, dan tahun pembuatan yang mencantumkan kapan peta dibuat. Kalau fungsi dari peta itu apa? Salah satu fungsinya itu menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala yang terdapat di permukaan bumi. Oke, aku paham. Tapi ngomongin peta gini, kok aku ngerasa kayak sejarah gitu ya? Aku juga ngerasa kayak sejarah di Indonesia gitu. Ngomong-ngomong sejarah di Indonesia nih ya, masyarakat kerajaan Islam di zaman sekarang maupun zaman dahulu, mereka sangat menyukai perdagangan yang dimana ada tersebut masih ada hingga saat ini. Contohnya ialah para pedagang dari Arab, India dan Cina datang ke Indonesia untuk menjual komoditas dari wilayah mereka sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Wah, aku baru tahu soal itu. Nah, tadi Lauren sudah menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Gimana kalau sekarang kita menjelaskan tentang pelajaran Indonesia? Itu. Tapi sebelumnya kalian udah pada tahu tentang struktur teks negosiasi belum? Jadi ada pembukaan atau awalan, lalu ada permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Benar kata Cecil, di teks negosiasi juga menggunakan bahasa yang membujuk atau menarik perhatian. Berisi kalimat yang memberi informasi atau berita tentang suatu menggunakan bahasa yang sopan dan efektif. Untuk mencapai negosiasi yang sukses, terdapat dialog yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Menggunakan kata ganti yang menggantikan nomina atau frase nomina, menggunakan kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber, menggunakan kalimat yang menyatakan sepakat atau tidak, serta membentuk kalimat perbandingan atau kontras. Contoh teks negosiasi itu gimana sih, Ren? Aku tahu struktur analytical exposition text ada 3, yaitu tesis, argumen, dan juga conclusion. Lalu untuk unsur kebahasaannya ditulis dengan simple present tense, ditandai dengan thinking verbs, dan menggunakan internal conjunction. Oh iya, di materi ini kita juga bahas penggunaan to dan enough loh. Jadi secara singkat, penggunaan to itu berarti terlalu atau berlebihan, sedangkan enough berarti sudah cukup dan tidak perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Oh gitu. Terus kalau contohnya gimana? Aku masih kurang paham nih. Gini-gini, aku contohin. Semisal kamu disuruh untuk memindahkan sofa, tapi kamu nggak bisa karena sofanya terlalu berat. Kamu bisa pakai kalimat seperti ini. The couch was too heavy. I can move it. Terus kalau untuk penggunaan untuk enough gimana ya? Kalau untuk enough, semisal kamu makan sesuatu dan makanan tersebut tidak terlalu enak, tetapi juga tidak enak, lalu seseorang menanyakan bagaimana rasanya, kamu bisa menjawab dengan it was good enough atau the food was good enough, tergantung dari kondisinya. Untuk sentence yang pertama, yaitu it was good enough, kamu dapat menggunakannya pada saat seseorang bertanya saat kamu sedang memakan makanan tersebut. Sedangkan sentence yang kedua, yaitu the food was good enough, kamu dapat menggunakannya pada saat seseorang tersebut bertanya ketika kamu telah selesai memakan makanan tersebut. Atau biar gampang aku kasih contoh aja ya sama Cecil. Penggunaan yang kedua ya. Cecil, how was the food you ate yesterday at that ramen place? Well, the ramen was good enough.
not too salty nor burning. You should try it. Oh, gitu. Oke deh. Sekarang aku udah paham. By the way nih ya, kayaknya kita udah bahas banyak banget nih. Dan juga kayaknya kita udah bahas semua di tema 6 ini. Gimana kalau kita closing sekarang? Oh iya ya, saking serunya kita ngobrol, jadi nggak kerasa kalau udah sepanjang ini. Kalau gitu, ayo deh kita closing sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya ya semuanya. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.